kabar Bapak Ibu semuanya? Semangatnya luar biasa ya. Kita tetap percaya malam ini Tuhan pasti berkati kita. Daniel 4 ayat 31 sampai 33. Daniel pasal 4 ayat 31 sampai ayat ke-33. Kita baca bergantian. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Yang keras 32. (33) sama-sama. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Terus ini kita tandai, kita buka Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sama-sama kita baca yang keras. 2, 1. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Terakhir, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam. Dan saudaraku, kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka sebenarnya tujuan firman ini kita pelajari adalah supaya kita bisa berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan mau loh Bapak Ibu, karakter dia menjadi karakter kita. Kenapa? Karena begitu manusia lahir dari dosa, di atas dunia ini saudaraku, sudah punya potensi benih-benih dosa. Manusia tidak perlu diajari hal-hal yang jahat, sudah tahu terlebih dahulu. Contoh anak kecil ya, anak kecil ketika lagi masa lucu-lucunya, kita larang dia makan permen. Tapi dia makan permen. Terus kita katakan, makan permen ya? Apa yang dia katakan? Enggak. Ya kan? Coba lihat tangannya, ada permennya? Enggak ada. Bener gak? Pertanyaannya, diajarin gak yang begitu? Hello, diajarin gak? Enggak loh saudaraku. Kita kadang berpikir, dari mana ya dia bisa tahu bahwa dia harus begitu? Kalau lagi kecil kan kelihatan lucu ya. Coba kalau udah gede, amit-amit saudaraku. Kalau nggak ada firman, dia bertumbuh terus dengan perilaku karakter seperti itu. Wow, manusia menjadi manusia yang berbahaya. Coba lihat Hitler. Dipakai setan membunuh 6 juta orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu ke Israel ya, di Israel itu ada museum khusus Holocaust. Itu khusus memperingati kengerian ya, kejahatan Nazi yang dipimpin oleh Rudolf Hitler. Di situ ada gambar-gambar video dari anak bayi, anak kecil, remaja, dewasa, orang besar, dan kemudian sampai kakek nenek. Badannya sudah kering, kerontang, dan kemudian sudah banyak yang mati, bergelimpangan mayat seperti itu. Kalau Bapak Ibu masuk situ, itu roh duka cita, roh amarah, roh kebencian kuat di ruangan itu. Hanya dengan foto-foto yang tertampang, video-video cuplikan yang kita lihat terjadi, saudara. Jadi manusia punya kecenderungan menjadi jahat tanpa ada penguasaan dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau kita berubah menjadi seperti Yesus. Katakan amin. Amin. Karakter Tuhan pelan-pelan. Memang gak mudah, Tuhan tahu kok. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan itu panjang sabar. Bukan hanya sabar, tapi panjang sabar. Tuhan setia menunggu perubahan kita. Nah, Tuhan mau kita menang dari semua ini. Dikatakan sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, cabul, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari mana? Itu dari hati kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu,
Tuhan sangat memperhatikan pertumbuhan perkembangan hati kita. Karena hati ini kalau tidak dipelihara atau tidak dijaga baik, maka yang jahat ini akan timbul. Iri hati, kesombongan, zina, cabul, pencurian, pembunuhan, semuanya berasal mana? Di hati kita. Alkitab berkata, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dalam bahasa Inggris kata menajiskan orang itu adalah to defile. To defile artinya mencemarkan orang atau membuat orang jadi kotor. Jadi ketika Bapak Ibu ya, semua yang disebut ini masih ada dalam kehidupan kita, maka kita ini cemar atau kotor di mata Tuhan. Di mata orang mungkin kita bersih, bajunya bersih, benar nggak? Kita cuci, kita laundry. Tapi di mata Tuhan Bapak Ibu, kotor, cemar. Dan kecemaran ini bisa menjadi celah. Setan, roh jahat, roh sakit penyakit, roh gagal, roh perdukunan, roh santet, roh guna-guna, menyerang kehidupan kita. Semua yang kita baca tadi dari Markus 7 ayat 21 sampai 23, dari pikiran jahat sampai kebobolan, kesombongan, itu semua pintu, katakan pintu. Kalau kita lakukan, kita buka pintu, setan datang menyerang. Makanya Tuhan mau kita selesaikan ini. Nah pada sore hari ini, malam hari ini, kita akan bicara tentang hal kesombongan ini, saudara. Kenapa Tuhan benci kesombongan? Bapak Ibu ingat, alasan kenapa Lucifer dibuang sama Tuhan dari surga? Hah? Sombong. Cuma satu dosanya Lucifer. Tapi langsung fatal di mata Tuhan. Saking bencinya Tuhan sama dosa ini, dibuang lu Lucifer. Artinya, surga itu adalah zona yang free dari kesombongan. Begitu ada kesombongan terdetek, langsung dibuang sama Tuhan. Dia makhluk surga loh. Tuhan gak sayang Lucifer. Dosa dibuang. Artinya Tuhan sedang menunjukkan, tanpa Lucifer Tuhan tetap Tuhan, katakan amin. Tanpa Lucifer malaikat ternama di surga, surga tetap menjadi tempat terbaik bagi kita berada, saudara. Di sini Tuhan mengajarkan, kalau kita sombong, percayalah, tanpa kita Tuhan tetap Tuhan. Katakan amin. Tapi tanpa Tuhan we are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Habis kita. Jadi sebenarnya bukan kita yang perlu Tuhan. Bukan Tuhan yang perlu kita. Kita yang perlu Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita perlu bergantung kepada Tuhan. Kita mau setia atau tidak. Ya, tidak ada istilahnya Bapak Ibu nilai plus buat Tuhan. Tidak ada keuntungan bagi dia. Kita mau berontak, tidak akan menurutkan standar dia sebagai Tuhan. No. Dia tetap Allah yang berdaulat. Dia sudah ada dulu sampai selama-lamanya. Dia yang awal dan yang akhir. Katakan amin. Haleluya. Jadi kesombongan ini mengerikan. Kenapa kesombongan ini dibenci Tuhan? Karena kesombongan ini adalah lawan dari karakter Yesus. Yesus itu adalah Allah yang rendah hati, saudaraku. Itulah sebabnya ada satu firman yang berkata begini. Tuhan Yesus berkata begini. Belajarlah daripadaku karena aku apa? Lemah lembut dan rendah. Katakan lemah lembut. Katakan rendah hati. Jujur, dua-dua ini udah ada belum dalam kita? Apakah kita sudah lemah lembut? Lemah lembut menurut Bapak Ibu apa? Apakah yang tadinya kayak saya orang Batak ya, kok diinjek kakinya dulunya, hei, di mana matamu, ya kan? Tiba-tiba begitu diinjek kaki saya, maaf Bapak, tolong kakinya diangkat dulu. Jempol saya udah nyut-nyutan itu tadi. Apa begitu? Tiba-tiba saya langsung begitu? Orang lemah lembut itu orang yang kalau ditegur Tuhan, dia langsung terima. Siap Tuhan, aku salah, aku akan berubah. Ampuni orang itu, siap Tuhan, aku akan ampuni. Hidup kudus, siap Tuhan, aku taat, mulai hari ini aku hidup kudus. Percaya, jangan ragu, siap Tuhan, mulai hari ini aku tidak akan tergoyahkan. Katakan amin. Itu orang yang lemah lembut. Saking pentingnya dua karakter ini, lemah lembut, rendah hati. Tuhan bilang apa? Tuhan tidak katakan, belajarlah dari Petrus. Tuhan tidak katakan, belajarlah dari Paulus. Atau dari Yohanes, murid yang kukasih. Tidak, Tuhan katakan langsung, apa? Belajarlah daripadaku. Karena contoh terbaik dari kerendahan hati dan kelemah lembutan hanya Yesus Kristus. Ini karakter dia. Dan Bapa di surga mau anak-anaknya karakternya sama seperti dia.
Katakan amin, saudaraku. Haleluya. Jadi orang sombong, maaf, nggak bisa ke surga. Karena apa? Lucifer saja sombong, dibuang sama Tuhan. Dibuang, saudaraku. Dan tidak ada kesempatan untuk bertobat. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu, tentang apa yang terjadi. Satu contoh tokoh utama, salah satu tokoh besar di Alkitab itu Raja Nebukadnezar. Siapa dia? Dia ini adalah Raja Babilonia, Babel. Ya. Dan orang Israel pernah diserang dan kalah perang Israel. Dan karena kalah perang, orang Israel dibawa keluar dari Israel, dibawa ke Babel dan jadi budak 70 tahun. Ngeri gak, saudaraku? Coba Bapak Ibu cek ya, selain Israel, kira-kira ada nggak negara lain ketika kalah berperang dibawa keluar dari negaranya dan dijadikan budak di negara lain? Kira-kira ada nggak? Pernah nggak satu negara, contoh negara Italia, Jerman, atau negara Thailand, atau Indonesia, atau Malaysia, kalah berperang, dibawa sama negara yang mengalahkannya, dibawa ke negara mereka dan dijadikan budak, sehingga negaranya kosong? Ada nggak yang begitu? Hello, ada nggak? Belajar sejarah pasti Bapak Ibu tidak akan menemukan. Yang terjadi hanya satu negara yang mengalami, siapa? Israel. Notabene Alkitab berkata Israel itu adalah apa? Bangsa kesayangan Tuhan. Ada orang tua kalau mengatakan ini anak kesayangan kami. Walaupun ini nggak boleh, tapi ini banyak kejadian. Jadi kalau ada ribut nih antara anak, maka anak kesayangan ini yang akan dijaga. Abang-abangnya, kakaknya mungkin akan dihukum, di-grounded, saudaraku. Walaupun mungkin biang keroknya, ini anak bungsu ini, mungkin ya. Tapi karena ini anak kesayangan mama dan papa, jangan coba-coba kalian jamah dia ya. Kalian akan berhadapan dengan mama papa, mungkin begitu. Sehingga abang-abangnya yang dihukum. Tapi sama Tuhan gak gitu loh. Walaupun statusnya disayang Tuhan, tapi kalau salah tetap ada konsekuensinya. Katakan amin, saudara. Dan yang dialami orang Israel ini gak mudah. Dibuang, diizinkan Tuhan, bukan dipenjara di negaranya, tapi dipenjara di negara orang. Bukan 1-2 tahun, ada yang 400 tahun di Mesir, dan 70 tahun di ayat yang kita baca ini oleh Nebukadnezar. Gak mudah, saudara. Nah, ketika Nebukadnezar menguasai Israel jadi budak di negara mereka di Babel, Raja Nebukadnezar mendapat mimpi. Mimpinya begini, dia melihat satu pohon yang besar, pohon itu banyak daunnya, dan saking tingginya pohon itu, bangsa-bangsa bisa melihat pohon itu. Bangsa-bangsa yang lain. Tapi kemudian dia melihat pohon itu ditebang, begitu pohon itu runtuh, tapi akarnya tetap. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah terjadi perubahan Bapak Ibu, maka pohon itu akan kembali lagi menyatu dengan akarnya, bahkan pohon itu akan lebih lagi banyak daunnya, lebih besar, bahkan lebih diberkati. Raja Nebukadnezar bingung dengan mimpinya, dia mulai ketakutan. Mimpi saya kira-kira apa ini ya kan? Dia panggil Daniel. Daniel ini adalah hamba Tuhan yang punya karunia menafsirkan mimpi. Gitu. Ada orang yang dikasih karunia sama Tuhan bisa mengartikan mimpi kita. Kita seringkali mimpi bingung apa artinya, benar nggak? Kejadiannya begitu random. Kejadiannya nggak jelas. Tapi kalau kita jelaskan kepada orang yang dikasih karunia sama Tuhan untuk menerjemahkan mimpi, dia bisa tahu arti mimpi itu. Tuhan langsung bicara sama dia. Arti mimpi orang itu adalah begini. Nebukadnezar memanggil Daniel, dia ceritakan mimpinya dan Daniel berkata begini, Rajaku, Tuhan memberitahu kepadaku bahwa pohon itu bicara tentang raja. Semua bangsa bisa melihat raja, karena apa? Saat ini pemimpin dunia adalah engkau. Tapi suatu saat Tuhan akan menumbangkan pohon itu, artinya posisimu akan hilang sebagai raja. Tapi kalau engkau bertobat raja, posisimu akan dikembalikan. Bahkan lebih dari dulu. Katakan amin. Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi Daniel, berani gak menyampaikan isi mimpi itu? Karena zaman itu ya, salah ngomong sama raja apa? Potong leher. Bahkan walaupun yang kita sampaikan benar, tapi kalau hati raja tersinggung, kira-kira apa yang terjadi? Mati juga, saudara. Daniel ini istilahnya buah si malakama. Dono kasino indro, maju salah. Dia bilang gua ngomong salah, nggak ngomong salah. Yowes ngomonglah, dia ngomong. Karena konsekuensi kedua,
Kalau Nebukadnezar tersinggung, bukan hanya nanti Daniel yang disiksa, orang Israel juga disiksa, benar nggak? Tapi Daniel punya urapan Tuhan. Walaupun status dia budak, tapi dia sebagai hamba Tuhan, dia tahu kuasa Tuhan sedang bekerja dalam hidup dia. Kalau Bapak Ibu sedang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada kehidupan seseorang, sampaikan apapun konsekuensinya, percaya Tuhan menyertai kita. Suatu saat saya bersama istri dipercayakan Tuhan mendapat satu hikmat tentang sesuatu yang akan terjadi kepada kehidupan sebuah organisasi. Pemimpinnya terkenal. Kita dalam hati doa, Tuhan ngomong sama dia, ntar dia tersinggung gak? Tuhan bilang, sampaikan pesanku buat dia. Akhirnya kami berdua sampaikan apa yang Tuhan akan lakukan. Kalau di dalam organisasi itu tidak ada pertobatan, akan hancur organisasi itu. Kita sampaikan. Tapi dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat kami. Kami sampaikan maksud Tuhan, tapi dia tidak percaya. Apa yang terjadi? Nggak lama, hancur itu semua. Hancur, disingkapkan semua dosa-dosa mereka. Ngeri sama Tuhan. Kalau kami tenang, karena kami sudah taat melakukan perintah Tuhan. Tapi perintah itu kalau tidak dilakukan, akan ada hukuman. Ya. Nah itu yang terjadi kepada Nebukadnezar. Nebukadnezar mendapat mimpi bahwa dia jabatannya akan diambil oleh Tuhan, tapi asal dia bertobat, akan dikembalikan jabatan itu. Tetapi dia tidak mau bertobat. Pada ayat yang ke 29, saya bacakan ya, dari Daniel 4. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel, berkatalah Raja, bukankah Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku, tuh lihat, dia bukan katakan dengan kekuatan kuasa Tuhan, tapi dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaran siapa? Kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. 12 bulan setelah Daniel menyampaikan arti mimpinya, Raja tidak bertobat. Karena tidak bertobat, yang terjadi apa saudaraku? Hukuman dari Tuhan. Di sini kita bisa lihat, ternyata sebelum hukuman itu datang, sebenarnya sudah ada warning, peringatan dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya teguran keras dari Tuhan, dalam bentuk apapun. Mungkin sakit penyakit, mungkin gagal, tiba-tiba proyekmu gagal, tiba-tiba pekerjaanmu hilang. Tiba-tiba dalam hubungan pernikahanmu ada masalah yang besar. Saya mau katakan sebelum guncangan besar itu datang, sebenarnya sudah ada teguran dari Tuhan. Dan seringkali kalau kita tidak mau mendengar teguran Tuhan, baru ini terjadi. Artinya kalau ditegur Tuhan, kita taat dan bertobat, kira-kira bencana yang besar datang gak saudara? Teguran yang besar datang gak? Gak akan saudara. Tidak akan. Seringkali Bapak Ibu ketika kita ditegur Tuhan, ayo bertobat anakku, kita nggak mau. Kita nggak mau taat. Kita permainkan Tuhan, kita pikir nggak ada yang lihat apa yang kita lakukan. Kita lupa mata Tuhan di surga mengamati segala hal yang kita lakukan. Bahkan pikiran kita pun dia tahu loh Bapak Ibu. Sama Tuhan tuh demikian transparannya kita. Kita belum bicara, Tuhan sudah tahu isi otak kita apa. Nah kalau kita tidak mau bertobat, pasti akan ada teguran yang mengerikan. Itu yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. 12 bulan Tuhan tunggu. Setelah Tuhan kasih dia mimpi, ya gambaran kalau dia tidak bertobat akan diambil kekuasaannya. Tapi dia tidak mau berubah. Justru pada ayat ke-29 dia membanggakan, semua ini kerajaanku besar karena aku. Tuh kesombongan. Sekali lagi, Tuhan benci orang sombong. Apa yang terjadi saudaraku? Baru dia bicara begitu, Alkitab bilang dia belum selesai bicara, tiba-tiba langsung ngelek otaknya. Langsung dia lupa tentang dirinya. Dia langsung demensia, ODGJ tiba-tiba. Raja terkenal, orang paling ditakuti di dunia di zaman itu, tiba-tiba saudaraku tidak ingat apa-apa. Alkitab berkata, raja ini makan makanan binatang, makan rumput tiba-tiba. Dia jadi orang gila yang keluar dari kerajaan. Bukan bergabung dengan manusia, bergabung dengan binatang. Dia tidur alasnya apa? Langit. Jadi kalau lagi hujan, kehujanan panas, dia kepanasan. Rambutnya gondrong, kukunya panjang, pasti kotor saudaraku. Makanannya rumput, Alkitab berkata makanan lembu menjadi makanan dia.
Kenapa? Tuhan sedang rendahkan dia. Kecongkakan dia sedang dihancurkan Tuhan. Mungkin Nebukadnezar seperti orang yang petantang-petantang di hadapan Tuhan. Dia berkata, semua ini karena aku. Tiba-tiba ada kekuatan besar yang menekan lehernya. Ditekan sampai lantai, sampai dia cium lantai itu, saudaraku. Tuhan sedang tegur. Kesombongan itu pasti akan dihancurkan oleh Tuhan. Tapi caranya sangat sakit. Karena kalau Bapak Ibu baca lagi, berapa tahun Nebukadnezar jadi orang ODGJ, saudaraku? Lupa ingatan. 7 tahun. Bayangkan. Raja terhebat saat itu makan dari rumput, mungkin makan tempat-tempat sampah, saudaraku. Tuhan izinkan dia melewati semua itu. Langsung ODGJ, lupa ingatan. Saya sama istri beberapa kali melayani orang ODGJ. Bahasa keren sekarang ODGJ. Kalau dulu bilangnya apa? Gangguan jiwa. Kalau dibilang gangguan jiwa, sekarang dibilang katanya kurang sopan, agak kasar. Sekarang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa juga sebenarnya kan, sama, walaupun singkatan gitu, Bapak Ibu. Jadi ngomongnya nggak boleh to the point, lewat singkatan. Saya sama istri sempat tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih orang bisa ODGJ? Apalagi ODGJ-nya kalau dia pas di bangku kuliah tiba-tiba stres ODGJ. Ada yang orang kerja stres di kerjaan ODGJ. Karena yang kami layani ini bukan orang-orang ODGJ dari lahir, bukan loh. Orang-orang yang tadinya normal kayak kita, ke gereja beribadah, menyembah Tuhan, tiba-tiba stres, ada masalah. Masalahnya sebenarnya nggak stres-stres banget. Kalau masalah itu menimpa kita, mungkin kita masih cekakak-cekikik, saudara. Masih ketawa-ketawa. Tapi bagi dia tuh kayak udah berat dan patah, langsung stres dia. Hilang ingatan. Kita harus ingat, di dalam tubuh Bapak, Ibu, dan saya ada 3, yaitu apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Sekali lagi apa? Roh, jiwa, tubuh. Kalau Bapak, Ibu, dan saya di sini kan bisa, tadi WL pasti berkata, kita sembah Tuhan, kita menyembah Tuhan. Benar gak? Kita masih bisa mengikuti arahan. Bapak Ibu bisa nyimak khotbah saya, Bapak Ibu bisa dengar, Bapak Ibu bisa nangkap. Ini bentuknya apa nih khotbah ini? Teguran kah? Atau memberikan kekuatan kah? Atau memberikan sukacita? Apa nih? Apa yang saya tangkap dari khotbah malam ini? Bapak Ibu setiap kali ke gereja harus tanya sama Tuhan, Tuhan dalam khotbah pendeta itu, apa yang sedang kau sampaikan kepadaku? Begitu, amin Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar duduk, gitu enggak. Pulang sampai di depan, Bapak Ibu lupa isi khotbahnya apa. Tanya sama Tuhan, Tuhan pesannya apa buat aku? Harus tanya sama Tuhan. Haleluya. Nah, orang-orang ODGJ ini, saudaraku, ternyata tubuhnya ada, rohnya masih ada, tapi jiwanya udah nggak ada. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan jiwanya kemana? Jadi gini, Alkitab bercerita tentang adanya neraka. Katakan neraka. Neraka itu diciptakan untuk siapa? Bantu saya. Neraka diciptakan buat siapa? Apa? Neraka diciptakan buat siapa? Tenang, salah menjawab di gereja, tetap ke surga. Jangan takut. Emang berat nih pertanyaan ini, saudaraku. Neraka diciptakan buat siapa? Iblis. Awalnya buat iblis, benar nggak? Buat Lucifer dan antek-anteknya. Nanti suatu saat di neraka itu Lucifer bersama pasukannya akan dibakar dengan api yang kekal. Katakan amin. Itu tempat buat mereka. Tapi kuculuk-kuculuk ada yang nimbrung. Siapa? Manusia. Manusia tuh didesain Tuhan bukan ke situ. Tapi karena manusia berontak, tidak mau taat sama Tuhan, akhirnya mereka gabung dengan klubnya Lucifer itu. Akhirnya manusia akan tersiksa di dalam api yang kekal itu. Saudara. Jadi pada awalnya neraka itu diciptakan bukan buat manusia, buat setan, iblis, dan antek-anteknya. Nanti suatu saat ketika semua sudah digenapi, ya, di api yang kekal itu setan juga akan dibakar. Tapi sekarang itu udah ada belum? Belum. Setan belum dibakar. Ada namanya Hades. Katakan Hades. Di Hades ini Bapak Ibu sudah ada api yang kekal. Siapa yang disiksa situ? Manusia yang sebelum kita yang sudah meninggal, yang tidak percaya atau tidak mau taat sama Tuhan. Gitu. Mereka sudah di api itu. Orang yang mendahului kita.
Ada setan di situ? Ada, tapi setan belum dibakar, belum disiksa. Justru dia menyiksa orang-orang yang masuk ke dalam situ. Ngerti ya perbedaannya? Kalau neraka yang sesungguhnya nanti di situ iblis disiksa bersama manusia yang tidak percaya sama Tuhan. Tapi di neraka sekarang yang namanya Hades, di situ manusia yang mendahului kita yang matinya di luar Tuhan sudah disiksa di situ. Ada iblis, ada, tapi iblis belum disiksa. Dialah pelaku penyiksaan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat pengumuman ada rumah mewah dijual, contoh harganya 10M tiba-tiba dijual 500 juta. Tergiur nggak? Harga 10M dijual 500 juta, tergiur nggak? Jangan buru-buru beli. Apalagi kalau dikenal rumah itu banyak setannya. Ada satu teman saya, saudaraku seorang hamba Tuhan, dia dipakai Tuhan pelayanan kesembuhan, bahkan pelayanan pelepasan. Orang terikat setan apapun dia layani, pasti lepas setannya. Dipakai Tuhan dahsyat. Gitu. Tiba-tiba dia beli rumah bekas, rumah second. Begitu dia masuk ke rumah itu, dia bilang, tiap hari dia peperangan dengan setan. Dia bingung, setannya ada lagi. Rumah jemaat dia doakan, setannya kabur. Dan rumah itu mulai hari itu ada damai sejahtera, ada ketenangan. Tapi rumah dia doakan hari ini keluar setannya, besok ada lagi. Didoakan lagi keluar setannya, ada lagi. Jadi tiap hari dia peperangan dengan kuasa kegelapan. Sampai dia katakan sama Tuhan, Tuhan aku capek ya. Bukan capek karena pelayanan di luar. Justru di rumah aku diserang terus. Kenapa Tuhan? Tuhan bilang begini sama dia. Ketika kau beli rumah ini, kau tanya gak sama aku? Tuhan bilang gitu. Ternyata rumah itu portal yang terhubung dengan Hades, dengan neraka itu. Jadi ada beberapa rumah, ada beberapa tempat, ada beberapa wilayah di atas muka bumi ini. Itu antara Hades dengan rumah itu ada terowongan di mana setan keluar masuk. Sehingga rumah itu menjadi rumah terkutuk. Jangan tinggal di tempat yang terkutuk, katakan amin. Walaupun kita ada kuasa, tapi bukan tugas kita untuk begituan. Tugas kita melepaskan orang dari ikatan. Itu udah jelas tempatnya iblis. Ngapain di situ? Jangan petantang-petantang seakan-akan kita kebal, kuat, bisa mengalahkan mereka setiap saat. Capek. Jangan masuk dalam peperangan yang Tuhan tidak suruh. Itu intinya. Akhirnya dia lepas rumah itu. Jadi apapun yang Bapak Ibu mau lakukan, tanya sama Tuhan. Itu jadi portal, saudara. Setan keluar masuk. Nah ini harus hati-hati. Jadi Tuhan mengatakan bahwa orang yang tiba-tiba ODGJ itu jiwanya ditawan sama setan, dimasukkan ke dalam Hades. Jadi badannya di rumah, rohnya di dalam tubuhnya, tapi jiwanya nggak di situ. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu bicara dengan orang ODGJ, dia cuma bohong. Apalagi kalau Bapak Ibu pelayanan ke rumah sakit jiwa ya, apalagi kalau mereka sudah dikasih obat-obat penenang, itu semua cuma bohong aja. Ngiler udah netes gitu. Tapi nanti kalau obat penenangnya sudah habis, udah. Ada yang ngamuk, ada yang nangis, ada yang maaf ya buang air kotor sembarangan, ada yang berusaha kabur dari tempat itu, ada yang teriak-teriak, ada yang mau mukul orang. Tuh saudara. Istrinya datang dia nggak kenal, suaminya datang dia nggak kenal, anaknya datang dia nggak kenal. Kenapa? Jiwanya sudah ditawan. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan gimana caranya bikin orang ODGJ pulih kembali? Nggak ada yang lain. Masuk dalam peperangan, ambil jiwanya dari dalam Hades itu, supaya Tuhan masukkan kembali ke dalam tubuhnya. Katakan amin. Dan ini pelayanan gak main-main. Betul. Karena yang akan dihadapi adalah kerajaan iblis dan pasukannya. Kalau tidak didoakan, sampai mati dia akan begitu. Saya pernah mendoakan satu pasangan suami istri di CP, Central Park. Pak doakan Pak, 2 anak kami putri Pak. Kami punya 2 putri Pak. Dua-duanya ODGJ. Hah? Lalu saya, kok bisa Pak? Yang pertama ketika di bangku kuliah Pak. Dia kuliah, dia cerdas. Tapi tiba-tiba dia kayak ada masalah dengan dosen. Tiba-tiba stres, ODGJ Pak. Anak kami yang pertama itu sudah kerja. Kerjanya bagus, karirnya bagus. Ada tekanan dari pimpinan, stres, ODGJ. Kami bingung Pak. Dalam hati saya, Tuhan ada apa nih? Pasti ada sesuatu nih sama bapak mamanya. Akhirnya begitu saya mau doa, langsung saya bilang, Bapak Ibu main dukun nih. Bengong dia. Bapak Ibu pasti main dukun, bener nggak? Langsung, bener Pak Pendeta. Duh. Udah Kristen tapi tergoda pergi ke dukun. Saya nggak tahu mungkin untuk supaya
jualannya laku atau naik jabatan Bapak Ibu, atau dapat proyek atau segala macam. Akhirnya situ Tuhan mengajarkan pada saya, gara-gara bapak ibunya ini kedukun, anaknya jadi tumbal. Coba tolong buka di dalam Ulangan 28 ayat 28. Ini ayat yang mengerikan nih, saudara. Ulangan 28 ayat 28. Nanti bapak ibu bisa baca keseluruhan ya. Ulangan 28 itu bicara tentang berkat dan kutuk. 28 yang keras sama-sama. 21. Tuhan akan menghajar engkau dengan apa? Kegilaan, kebutaan, dan yang menghajar siapa? Tuhan loh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Gila, hilang akal itu ODGJ. Hilang akal. Hilang akal ya udah, akalnya hilang. Orang yang hilang akal kan, maaf ya, dia buang kotoran di tengah jalan juga dia nggak rasa malu. Dia buka baju juga di pinggir jalan, dia nggak rasa malu. Kenapa? Akalnya udah hilang. Tuhan lo yang menghajar. Karena apa? Karena dosa. Jadi orang tuanya berdosa, anaknya digebuk setan, saudaraku. Jadi mulai hari ini kita harus perhatikan. Ternyata kesuksesan anak kita di masa depan tergantung kesetiaan orang tuanya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Ayo mulai hari ini Bapak Ibu mau melihat masa depanmu, anak-anakmu luar biasa, dipakai Tuhan, diberkati karirnya, setialah sama Tuhan. Jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Memang kita nggak sempurna, kita banyak kesalahan. Tapi kalau sudah tahu salah, ya jangan keras-kerasan sama Tuhan, jangan keras-kerasan sama anak. Kalau salah, bilang saya sorry sama anak. Gak apa-apa, jangan gengsi. Maafin Dedi salah tadi. Maafin Mami anak. Gak apa-apa, justru anak kita akan bangga melihat satu contoh teladan yang baik di rumah. Sehingga ketika mereka dewasa, menikah, keluar dari rumah kita, mereka pun akan mengelola pernikahannya. Sama seperti kita sebagai orang tua memberi contoh ketika mereka di rumah. Lah kalau contohnya tiap hari kita ribut terus, berkelahi terus, teladan apa yang dia dapat? Makanya banyak anak-anak muda punya potensi besar, mau dipakai Tuhan, mau diberkati, tapi hancur-hancuran. Karena apa? Yang dilihat di rumah, hal-hal seperti itu. Papa mamanya hidupnya gak takut sama Tuhan. Hati-hati saudaraku. Kalau kita tidak takut sama Tuhan, bukan hanya kita yang dihajar sama Tuhan, anak cucu kita pun bisa kena. Kenapa bengong tiba-tiba Bapak Ibu? Memang agak keras ya firman ini. Tapi lebih baik dikerasin tapi ke surga, katakan amin. Ya, karena saya lihat di sini semua rohaninya dewasa semua. Kalau yang dewasa makanannya udah nggak bubur, makanannya steak daging yang keras, bilang amin. Amin. Kalau anak bayi dikasih steak, kasih rendang, anak bayi kasih rendang, apa yang terjadi? Mencret saudaraku. Tapi kalau udah dewasa semua, saya kasih rendang pedas malam ini, amin. Saya sedang melihat masing-masing kepedesan, tapi nggak apa-apa, nambah terus. Sampai di mana khotbah saya, saudara? Ya, ini kan salah satu kecerdasan, kedewasaan rohani bisa menjawab pendeta dengan benar. Jangan bikin pendeta lapar, Bapak Ibu. Jadi itu, apa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Kalau Bapak Ibu taat sama Tuhan, konsekuensinya adalah kita dan keturunan kita diberkati Tuhan. Amin. Jadi Tuhan benci kesombongan sehingga apa? 7 tahun Nebukadnezar dibentuk Tuhan. Ya, dirontokkan sama Tuhan semua keangkuhannya. Diizinkan Tuhan makan rumput, dia menjadi orang gila yang keliling. Dia lebih rendah daripada orang miskin di kerajaannya. Karena orang miskin di kerajaannya masih makan gandum, masih makan roti. Dia makan rumput. Tapi setelah 7 tahun Tuhan pulihkan dia, kesadarannya kembali. Alkitab berkata loh, kesadarannya kembali. Itu jiwanya kembali ke dia. Jiwanya tadi ditawan setan. Tapi ketika Tuhan tolong dia, jiwanya dibawa kembali oleh Tuhan, masuk ke dalam tubuhnya. Deng! Sadar kembali dia. Dan Alkitab berkata, posisi dia sebagai raja dikembalikan oleh Tuhan dan yang luar biasa. Dia diberkati lebih dari sebelumnya. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau di awal dia taat sama Tuhan, kira-kira dia sampai nggak masuk fase dia jadi orang gila 7 tahun? Nggak akan terjadi. Jadi seringkali
goncangan berat yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah yang seakan-akan sedang menghancurkan kita, itu terjadi karena dulu-dulu ketika Tuhan tegur, kita nggak mau bertobat. Konsekuensinya kita bayar sekarang. Tapi walaupun sedang membayar konsekuensi yang besar, di dalam pergumulan itu tetap ada kasih Tuhan yang sedang membentuk kita. Katakan amin Bapak Ibu. Tetap ada kasih Bapa di surga yang sabar. Gitu. Tuhan izinkan kita dibentuk, dibakar secara rohani itu tujuannya bukan supaya membinasakan kita. Enggak, Tuhan gak mau kita binasa. Tujuan Bapak, Ibu, dan saya seperti Nebukadnezar 7 tahun jadi orang gila, bukan supaya dia binasa masuk ke neraka, bukan. Tapi supaya dia sadar, dia dosa menghadapi Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang rendah hati. Karakter dia bentrok dengan Tuhan. Tuhan gak mau dia jadi sombong, saudara. Jadi Bapak Ibu, yuk mulai malam ini bangkitlah bersama Tuhan. Bangun rumah tangga kita. Katakan amin. Amin. Bangun anak-anak kita, bangun generasi kita, saudaraku. Sebelum Bapak Ibu dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak anak muda di luar, setidaknya di rumah anak-anak kita diberkati lewat keberadaan kita. Anak-anak kita senang di rumah. Anak-anak kita senang berbicara dengan kita. Saya punya 4 anak dan saya selalu membiasakan untuk mereka terbuka. Dikit-dikit, Dedi, ada yang suka sama saya. Gak apa-apa, cerita aja. Dedi, aku cantik gak? Cantik banget buat Dedi. Kamu paling cantik dunia, sayangku. Iya. Kalau saya salah, maafin Dedi tadi ya. Apalagi anak perempuan, ya kan? Bapaknya baru nadanya agak naik 1 oktav aja dikit. Langsung, berlinang air mata. Dalam hati saya, salah saya di mana tadi ya? Oh iya, nada saya agak tinggi. Ya kan? Saya datang, saya peluk, maaf ya Dedi ngomongnya agak menyakiti hati. Iya nggak apa-apa Dedi. Langsung dia peluk saya. Oh ternyata harus begitu Bapak Ibu. Jangan kita samperin, baru begitu aja, lemah kali kau. Ya kan? Anak Dedi harus kuat. Kepahitan saudaraku. Betul. Dia harus nyaman dulu di rumah supaya di luar tidak perlu mencari validasi. Saya sama anak saya bilang gini, anak saya 3 perempuan Bapak Ibu. Kenapa jadi khotbah tentang anak ya? Gak ada rencana saya ngomong begini loh. Kadang Tuhan gitu keren Bapak Ibu. Khotbah saya kadang suka dibelok-belokin sama Tuhan. Dari tempat pertama sampai sekarang khotbah saya agak beda-beda. Kalau diingat lagi, nggak ingat lagi Bapak Ibu yang di awal saya khotbah tentang apa. Hari ini tentang anak. Anak saya 3 perempuan. Saya bilang, nanti kalian punya pacar kalau udah lulus kuliah ya. Dedi, lama banget. Teman-teman tuh dari SD udah pacarnya lu Dedi. Hah, SD? Ngeri kali zaman sekarang. Bener lu Dedi. Wah, pokoknya anak saya karena dianggap saya teman jadi ceritanya begitu. Ada yang SMP, ada yang SMA. Kenapa Dedi mau kalian punya pacar nanti setelah lulus kuliah? Supaya fokus gitu. Coba lihat banyak loh anak-anak yang pintar di SMP, di SMA, kuliah begitu pacaran, galau-galauan, ya, panggil mama papi. Kemudian sakit hati, di telepon gak angkat, di WA gak bales, ya kan pikirannya langsung overthinking, dia kemana ya kan, langsung itu fokus belajar hilang, nilainya langsung hancur. Oh bener Dedi, teman-teman aku yang pintar banyak kayak begitu. Nah lihat sendiri kan. Iya. Akhirnya anak-anak saya sadar sendiri bilang, bener ya Dedi ya, lebih baik sekarang aku fokus aja dulu sekolah, fokus dulu kuliah. Iya nak. Jadi lebih baik kalian cari pasangan itu bukan buat cari pacar, cari suami gitu. Harus lebih, satu syaratnya, cari suami harus lebih ganteng dari Dedi ya. Oh iya ya siap Dedi. Kalau tiba-tiba dia bilang, Dedi ini ada yang suka sama saya, gimana Dedi? Kayaknya masih di bawah Dedi, jangan sayang. Ya kan? Enggak, ini intermezzo saudara. Tapi kewajiban lebih ganteng dari bapaknya itu benar Bapak Ibu. Harus. Kenapa? Biar enak dilihat, benar nggak Bapak Ibu? Benar, biar enak dilihat. Kenapa? Menikah itu selamanya, benar nggak Bapak Ibu? Istilahnya apa? Lu lagi. Lah kalau bukan kita istilahnya menentukan standar yang harus bagaimana, tapi yang setidaknya yang enak lah untuk dilihat. Amin Bapak Ibu. Yang amin yang di belakang. Jangan sampai pasangan di rumah berantem nanti di rumah ya. Kalau yang sudah menikah jangan jawab saya tolong saudaraku. Saya lihat di sini masih banyak yang single. Yang single tolong bilang amin. Pak jangan bilang amin Pak. Haleluya. Jadi anak kita itu adalah
titipan Tuhan yang Tuhan berikan, di mana tugas kita adalah untuk membentuk mereka menjadi karakter seperti Yesus. Lah kalau karakter kita aja masih acak adul, gimana kita bisa membuat anak-anak kita berkarakter seperti Kristus? Gak akan bisa, saudara. Gak akan bisa. Saya begitu tahu tentang kebenaran ini, langsung saya berusaha memperbaiki diri saya. Saya langsung ngaca banyak, saudaraku. Langsung lihat, Tuhan, kelemahan aku di mana? Aku gak mau karena kelemahan aku buka celah setan masuk dan menyerang anak-anakku. Begitu. Kita berdoa, keluarga Bapak, Ibu, dan saya, kita sama-sama di bumi, di ibadah ini, bahkan juga sama-sama dalam kerajaan surga. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus.